Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk bertemu tatap virtual melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan pembinaan dari Andal Riau Kepri kepada para anggota Forum Lingkar Pena di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita mulakan pertemuan pada malam hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulaikan kegiatan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Diharapkan teman-teman untuk mengambil posisi sebaik mungkin dan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan Mars FLV. Gerakanlah pena cintamu, berjuang tak pernah ragu. Dengan kata kau tuliskan segala, menerangi alam semesta. Terus langkahkanlah kakimu, bersatu padu terus maju. Genggam erat, pegang teguh selalu, kobarkan panji kebenaran. Sambutlah masa
ceria berarti. Sambutlah masa depan gemilang, cahaya kan terus memancar dari lingkar pena sedunia. Berbakti berkarya berarti. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan tadi ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FLP bisa memantik semangat kita untuk sama-sama hadir di ruang Zoom ini. Dan boleh sambil japri-japri teman di wilayahnya Riau dan Kepri untuk nyusul hadir ya, karena kita baru mulai dan nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang karyawan yang sudah hadir bersama kita. Namun sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya tak lengkap rasanya jika kita belum mendengarkan petuah ya, nasihat yang mana ini mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman ini. Karena kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang langka dan jarang ya, gitu. Jadi jangan sungkan untuk japri lagi temannya di wilayah Riau dan wilayah Keprinya. Oke, kita persilakan kepada Ibu kita, Bu Nafia Almaraf, waktu dan layarnya. Saya sebagai apa ini di sini? Oh iya, jadi teman-teman, dalam hal ini kita perkenalkan Ibu Nafia Almaraf. Ini adalah koordinator divisi kaderisasi BPP FLP ya, secara keorganisasiannya. Namun secara jenjangnya adalah beliau jenjang andal di wilayah Riau. Jadi senior kita nih, suhu kita di Forum Lingkar Pena. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang dan Kak Vita, teman saya berjuang di Riau dan di BPP, dimanapun berada. Kemudian kakak-kakak dari FLP Riau ya, saya sapa dulu, ada Pak Ali, ada Bunda Laila, terus ada Tika, ada Gustri ini sekretaris wilayah, Etika ini bendahara wilayah, Pak Ali dan Silvi ini peserta Duta Cerpen, kemudian Bunda Laila ini senior di FLP Indragiri Hilir. Kemudian saya kenalin lagi ya, ada Bang Daris dari FLP Pekanbaru juga peserta Duta Cerpen ya FLP Riau. Terus ada Kak Fuji Astuti ini ketua FLP Sumut ya, Kak Fuji. Beliau juga anggota andal di FLP Sumut. Kemudian Dewi kaderisasi dari FLP Sumut juga anggota andal. Terus ada Kak Nordiana sama Kak Dewi Pratiwi ya. Ini dari Sumut atau apa ya, mungkin bisa di rename ya, rename namanya. Insya Allah kita bersilaturahim di sini ya. Ini kayak kita apa ya, kenalan gitu ya, silaturahim antar wilayah. Dan teman-teman kalau nanti kemanapun berangkat jalan gitu bisa ngontak di FLP yang ada di seluruh Sumatera. Kita jaringannya Sumatera. Nah, kakak-kakak semua, ini adalah program perdana kita ya dari teman-teman anggota andal di wilayah Riau Kepri ya. Anggota andal seluruh Indonesia itu ada sekitar 100 lebih. Lebihnya berapa Mbak? Lupa pula ya, buku kaderisasi. Nah, anggota andal itu tersebar di wilayah-wilayah dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mengayomi pembinaan anggota-anggota jenjang di bawahnya. Jadi ada jenjang madya, ada jenjang muda. Nah, kami kemarin karena kedekatan secara geografis, Riau dan Kepri ini kita sama-sama membutuhkan kolaborasi pembinaan seperti ini. Dan kalau misalnya Sumut mau join, ini bagus sekali ya kan? Karena juga cukup dekat dan saya juga secara ini cukup dekat lah dengan teman-teman Sumut ya. Jadi nanti kayak Dewi dan Kak Puji kita bisa kolaborasi ya bareng-bareng ngundang anggota. Dan mungkin dalam pembinaan itu kita akan menemukan hal-hal seperti ini di mana yang datang ya itu aja gitu. Tapi kan kita nggak lemah semangat ya, biasa aja. FLP mah ya
tidak kita identikan FLP, tapi komunitas-komunitas komunitas-komunitas literasi ya seperti ini sunatullahnya. Nah, kita di sini berkomitmen insya Allah kakak-kakak semua kita akan menyajikan materi-materi mulai dari keislaman, kepenulisan, dan keorganisasian. Kemarin rencananya plannya itu keorganisasian perdana malam kemarin ya. Kebetulan mendadak banyak gaya lah saya nggak bisa. Akhirnya malam ini digantikan oleh Pak Bambang Karyawan nanti akan memotivasi kepada kita semua untuk gimana sih kita tetap eh, semangat berkarya ya, semangat kita nulis dalam kondisi apapun, dalam kesibukan apapun, bagaimana memanage waktu. Nanti kita diskusi dengan Pak Bambang yang sudah terbukti melakukan manajemen waktu dengan sangat luar biasa. Jadi di tengah kesibukan beliau sebagai kepala sekolah, beliau masih tetap sering ngisi, setiap lomba diikuti gitu ya, dan di FLP juga sangat eksis gitu. Kadang kita tuh seringnya kita hebat di satu tempat, tapi kemudian FLP ini terabaikan kan? Kita tidak ingin seperti itu. Jadi semua uh, subjek yang kita lakukan itu akan lebih baik jika optimal masing-masing dan kita tetap berada di FLP. Teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan Pak Bambang bagaimana mengatur pola produktivitas dalam menulis. Saya pikir itu cukup penting ya. Nanti ke depan kita juga akan ngomongin tentang komunikasi organisasi, bagaimana kepemimpinan, dan materi-materi keislaman. Tetap bersama kami di Andal Riau Kepri. Oke, teman-teman sekalian, saya serahkan kembali ke Kavita. Nanti materi Pak Bambang silakan disimak dan silakan dipanggil-panggil ya teman-teman di grup. Riau juga ini Gustri sama Tika, tolong anggotanya dikerahkan ya. Pak Ali, dipoto lah screenshot nih acara kita nih. Panggil orang nih gitu. Itulah Pak. Kita tuh kalau bikin acara di FLP itu bukan kita nggak siap, tapi kita nggak siap kalau nggak ada yang datang kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa, saya, Pita, Pak Bambang, kita udah komitmen ya Pak. 2 orang pun datang, kita isi kajiannya. Jadi memberikan pelayanan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naf atas motivasinya lah ya untuk pembuka pada malam hari ini. Jadi emang kegiatan pada malam hari ini pun kita kita rencanakan, kita adakan gitu dalam rangka untuk pengokohan Forum Lingkar Pena di wilayah Riau dan Kepri ya Mbak ya. Cuman kekhawatiran terbesar kita memang adalah datang nggak nih orang ini gitu ya. Bukan masalah bikin kegiatannya ya. Insya Allah kayak Pak Bambang, Mbak Nafia, always ready gitu ya untuk kita kapanpun bikin kegiatan, bikin pembinaan. Baik kepenulisan, keorganisasian, dan keislamannya. Cuman nih, teman-teman benar-benar ngeluangin waktu nggak untuk datang gitu ya. Memang kita semua itu punya kesibukan masing-masing begitu. Namun prioritas lah lagi ya gitu. Prioritas. Mudah-mudahan teman-teman menjadikan Forum Lingkar Pena ini tidak semata-mata ajang gitu ya, tapi juga sebuah organisasi prioritas yang kemudian tidak sampai di kita aja kebermanfaatannya ya Mbak ya gitu, tapi jangka panjang begitu. Perlu nanti teman-teman juga baca terlebih dahulu sejarah Forum Lingkar Pena seperti apa. Ini termasuk nih Pak Ali nih yang juga always ready sekarang ya di Zoom apapun. Oke, thank you Pak. Silakan Insya Allah konsisten. Untuk konsisten. FLP Kak Kavita konsisten. Masya Allah. Kak Silvi ayo dong on cam Kak. Kak Gustri udah on cam tuh. Ayo jangan kalah. Kalau Kak Silvi itu on cam-nya itu yang susah. Bang Kalau Dari standby dia siap. juga Kalau nanti standby ya. dia Masya siap. Allah. Kalau on cam dia nggak siap. Oke. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi ya, malam hari ini kita akan mendengarkan materi kepenulisan yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Karyawan. Pak Bambang Karyawan adalah kepala sekolah, penulis, sastrawan, banyak banget. Nanti teman-teman silakan follow Instagramnya di Bambang Karyawan ya Pak ya. YouTube-nya, sosial medianya, Facebook-nya, Mbak Nafia juga, saya juga, Pak Ali juga, nanti silakan silaturahim. Mudah-mudahan mendapatkan secercah kebermanfaatan dari sosial media yang digunakan ya. Silakan Pak Bambang, waktu dan layarnya. Terima kasih Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada malam hari ini ketika diminta untuk bicara tentang menulis, tentang kepenulisan, kalau secara teknis saya pikir tidak tepat kalau kita akan bicara dalam forum yang katakanlah Anda yang mengadakan, kemudian teman-teman yang hadir itu sudah, saya yakin yang hadir malam ini itu memangnya sudah terlolos seleksi lah untuk meluangkan waktu benar-benar untuk FLP gitu ya. Eh, Sehingga pada kesempatan kali ini tadi kalau betul kata Mbak Mbak Navia dan Kak Vita, kita tuh senang sekali kalau udah buat kegiatan gitu kan. Kadang-kala kalau nggak ada kegiatan ya Mbak ya, kita buat yuk misalnya kayak gitu kan. Semangatnya memang banyak, tapi yang hadir itu yang kita khawatirkan yang hadir. Kalau sekarang ini masih kita dihadapkan dengan satu teknologi yang membuat kita adalah membuat pasti adalah satu dua orang. Tapi kalau dulu pertemuan fisik itu bisa saja khawatir ini ada yang datang nggak betul gitu kan. Tapi biarlah kita tidak melihat berapa banyak yang hadir, tapi berapa manfaat yang bisa kita berikan dengan kita diskusi seperti ini. Sehingga pada kesempatan malam ini, saya beberapa hari yang lalu ketika ada perubahan waktu, saya cobalah membuat tulisan yang kita untuk bahan refleksi bersama gitu kan. Kita kan menekuni dunia kepenulisan. Sekarang pertanyaannya, bahagiakah menjadi penulis? Bisa penegasan atau malah menjadi sebuah pertanyaan, ya? Seperti itu, bahagiakah menjadi penulis? Itu tergantung kita memaknainya seperti apa. Saya yakin yang meluangkan waktu pada malam hari ini tentunya itu pilihannya bahagia. Ngapain pula saya yakin di balik ini ada pekerjaan banyak menanti dan sebagainya. Tapi karena sebuah komitmen kita menjadikan menulis itu sebagai satu pekerjaan yang membahagiakan. Oke, nggak bisa. Nah, kita coba kita tanyakan kembali pada diri kita, apakah memang kita tuh menulis sebetulnya punya orientasi apa, kan? Kita bercapek-capek, berzoom-zooman, kemudian setiap ada kegiatan kita luangkan waktu betul. Sebetulnya ada apa gitu kan? Nah, itu jawaban itu silakan. Pasti kembali kepada sebuah sebuah motivasi. Kalau misalnya tahap andal itu tentunya diharapkan sudah tidak memikirkan masalah hal-hal teknis lagi, tapi sudah kalau bahasanya itu pernah siapa yang menyebut itu ya saya lupa. Kita itu sudah menulis itu dalam level dewa gitu kan. Pada level dewa itu level tertinggi yang bukan yang kita pikirkan yang teknis-teknis lagi, yang remah-remah kecil, tapi adalah suatu yang berkaitan dengan untuk persiapan yang lebih ukhrawi gitu loh. Nah, jadi dalam artian apa sih yang akan kita tinggalkan dalam berkarya ini? Nah, seperti itu. Silakan masing-masing kita pasti membawa motivasi. Ada yang ingin saat ini kan banyak event lomba yang berdatangan berganti. Silakan kalau memang ada kesempatan ikuti. Mungkin itu pula ada sebuah kebahagiaan ketika ada berikut dalam pembinaan bilik puisi, duta cerpen, ada sensasi-sensasinya ketika setoran-setoran dan sebagainya, itu mungkin menimbulkan sebuah kebahagiaan, silakan diikuti. Ada juga yang memang menghadiri event-event kepenulisan yang saat ini begitu mudahnya, event-event kepenulisan, literasi yang cukup banyak di sekitar kita. Jadi kalau memang itu menimbulkan sebuah kebahagiaan, silakan. Tapi saya yakin pada satu level tertentu, teman-teman akan berpikir ketika sudah sering menang lomba, sering ikut aktivitas literasi, sering jadi pembicara di mana-mana, sudah punya karya, sudah punya ini, sudah itu. Coba kita refleksikan, kebahagiaan apa sih yang kita akan dapatkan? Itu mungkin cara filosofi yang kita dalamkan diri kita. Apakah ada sisi-sisi untuk kepentingan ukhrawi kita yang kita kejar dengan kepenulisan ini, gitu ya? Kita suara saya didengar nggak?
Aman, Pak. Aman ya? Kalau Aman. misalnya kredit beritahu ya. Nanti Ya, tahu-tahu saya Pak. ngomong sendiri ternyata error. Nggak aman, Oke, aman. Dengar Pak, oke, bagus. oke. Jadi ini hanya PowerPoint, lah, tapi saya lebih senang teman-teman kita diskusi sebetulnya ya. Jadi kebahagiaan itu kita jangan sampai apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita luangkan benar-benar itu menjadi sia-sia ketika kita tidak menemukan sebuah kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan dari proses menulis ini. Misalnya Pak Ali saat ini mungkin pada satu titik sudah mulai tuh memasuki namanya FLP itu sudah mulai merasuk. Kok seneng ya misalnya gitu sehingga ada ketika event apapun sekecil apapun berusaha untuk tepat waktu, kemudian kemudian hadir dengan semangat walaupun kemarin saya ingat di Duta Cerpen sakit-sakit tetap berusaha memberikan energiknya dan sebagainya. Demikianlah Gusri yang dengan perjuangannya mengasuh anak dan sebagainya tetap meluangkan waktu. Kemudian Bunda Laila yang kepala sekolah dengan kesibukannya saya yakin kepala sekolah itu dengan tumpukan kerjanya yang tak habis-habis tetap meluangkan waktu yang lagi S3 Bu Sylvia kemudian dan lain-lain lah semua kita ya semua itu jadi tentunya jangan sampai lupa bahasa sederhananya gini jangan lupa bahagia dengan menulis jadi seperti itu jangan sampai kita lelah tapi tidak menimbulkan satu kebahagiaan ya seperti itu diharapkan kita ketika menemukan sebuah kegiatan sebuah pembiasaan sebuah ya misalnya mau di depan laptop saja misalnya gitu munculkan saya ini sedang mencari sebuah kebahagiaan salah satunya di situ untuk menghasilkan sebuah karya-karya yang berperadaban itu mungkin terlalu jauh tapi saya ingin menghasilkan sebuah karya mudah-mudahan karya saya itu baik untuk dibaca orang atau di dibaca orang dilihat orang dan sebagainya saya masih ingat kemarin waktu pertemuan klinik puisi sama Mbak Elvi kita kalaupun misalnya target kita saat itu ingin menulis misalnya tak tahu apa yang akan ditulis ya karena mungkin ketika multi event lomba oh sudah ada si ini sudah ada si ini sudah ada si itu dan sebagainya ya kita tulis aja yang penting tidak memberikan suatu nuansa-nuansa yang meresahkan gitu kan. Tulis saja lah. Kalaupun nanti orang tidak terlalu mengatakan ini tulisan baik dan sebagainya, tapi kita yang paling penting pesan kita yang sampaikan itulah pesan kebaikan. Saya pikir karya tulis itu nanti suatu saat akan menemukan pembacanya kok, percayalah. Saat ini mungkin terkumpul dengan rapi di laptop kita, di folder kita. Nanti suatu saat ketika ada energi yang lebih sedikit, karena ketika kita diberikan sebuah luang waktu dan sebagainya, saya pikir ketika kita bongkar lagi, itu akan muncul. Saya ingat ke Ijazi misalnya, dia selalu punya stok-stok karya yang saat itu mungkin belum dibongkar dia dan sebagainya gitu ya. Demikian pula saya banyak folder-folder novel, folder cerpen, folder puisi, coba ilmiah, buku pengembangan diri. Tapi saat ini saya menyadari waktu kita yang satu hari 24 jam itu juga ada hak untuk istirahat. Sehingga nantilah yang penting itu teramankan. Saya yakin suatu saat itu akan ada tempat waktu untuk kita membongkarnya dan memeluangkan atau untuk mengendingkannya. Karena karya yang baik itu adalah karya yang selesai. Saat ini belum baik karena belum selesai gitu kan. Tapi saya yakin waktu itu akan datang untuk berpihak pada kita ketika kita memang mencari kebahagiaan dengan menulis itu dengan kita sudah menyiapkan bilik-bilik di dalam laptop kita dengan folder-folder itu ya. Nah, eh, kebahagiaan itu bisa dari sisi individu kita, baik dari sisi emosional maupun kreativitas. Jadi, emosi kita, penulis itu saya pikir jangan sampai ketika sudah menjadi seorang memilih menulis sebagai sebuah kebiasaan, sebuah pekerjaan mungkin kalau kita sebutkan itu emosional kita itu tetap harus kita bisa mempermainkannya dalam artian hal yang positif. Ketika kita ingin menjadikan tokoh itu tokoh yang ini, kita seolah-olah ikut larut di dalamnya. Ketika Allah Tuhan seperti itu, kita coba mengikuti alur-alur emosional seperti itu. Kita yang mengendalikan emosional gitu kan? Seperti itu. Nah, ini terdapat beberapa aspek penting yang menunjukkan mengapa menulis dapat menjadi sumber kebahagiaan, gitu kan? Nah, kita sudah tahu lah sebetulnya ini hanya untuk pengingat, motivasi.
menulis itu memungkinkan perasaan dan emosi ya, emosi kita. Saya yakin kalau ketika sangat berpengaruh tuh ketika kita dalam situasi apa, kita sedang menulis apa, itu akan muncul gitu kan, akan muncul dengan sendirinya secara tidak sadar maupun sadar. Nah, ketika kita mengeluarkan energi kita itu, tentu ada sebuah peluangan kelegaan gitu kan, kelegaan kita bisa meluangkannya sesuatu. Saya ingat tadi yang Jumat apa ya, Mbak Mbak Nafia menulis ada apa tuh yang saya suka di WA-nya setiap hari Jumat atau apa, mungkin itu salah satu bentuk ingin meluangkan perasaannya, emosinya, ataupun memanfaatkan momen hari itu sebagai bentuk saya ingin bahagia loh dengan memberikan tulisan-tulisan pada hari Jumat, biar sedekah inilah sedekah saya, misalnya kayak gitu kan, yang diluangkan dengan ekspresi diri dan emosi yang tepat gitu kan. Nah, jangan lupa energi berbagi itu luar biasa manfaatnya. Saya yakin eh, kita ketika berbagi dalam bentuk kepenulisan itu akan menghasilkan karya-karya terbaik. Itu sudah saya buktikan sendiri. Ketika ada teman yang mau minta pendapat karya kita, karya beliau, kita coba luangkan waktu, suatu saat karya kita itu akan menjadi lebih baik. Tapi ketika seorang itu ego dengan tulisannya sendiri, ingin menang sendiri, ingin besar sendiri, percayalah pada suatu saat dia akan menemukan sebuah kelelahan ketika energi untuk berbaginya itu tidak ada dalam diri seseorang. Terus sajalah berbagi. Misalnya Pak Ali suatu saat, walaupun menurut Pak Ali sedang belajar untuk masalah cerpen, tapi ketika ada kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang menulis cerpen sama yang lain, dengan keikhlasan itu muncul sebagai penulis, saya yakin karya Pak Ali nanti akan lebih baik seperti itu ya. Kemudian kita jangan lupa kita itu bahagia dengan salah satunya impian. Impian itu bisa diwujudkan dengan imajinasi. Seorang penulis itu kekayaannya adalah imajinasi ya, imajinasi. Walaupun misalnya kita pingin sekali kita memiliki menjejaki tempat-tempat di muka bumi ini, bumi Allah yang lain, tapi mungkin kita belum berkesempatan, ekspresikanlah lewat imajinasi itu, lewat tulisan-tulisan. Saya yakin, saya ingat Andrea Hirata pernah mengatakan, bermimpilah maka Tuhan akan mengikat mimpi-mimpi kita. Jadi mimpi yang baik itu adalah yang bukan sekadar bicarakan, tapi dituliskan, mimpi pingin apa dituangkan dalam bentuk cerita kah, dalam bentuk non fiksi kah, dan sebagainya. Saya yakin ketika kita niat punya tulus ikhlas, itu waktu akan memanggil kita. Kemudian kesehatan mental kita ingat ya, betul-betul ini kemarin Mbak Naning Pranoto ada namanya terapi writing, dia fokus karena dia memang betul-betul termasuk teman baik saya lah, dalam artian guru saya dalam berkarya. Dia memang ketika operasi di sana sini, akhirnya dia tetap menulis untuk kesehatan mental dia. Kita ingat bagaimana Pak Presiden B.J. Habibie itu menuliskan untuk kesehatan mental dia, daripada depresi, dia menuliskan novel uh, dan menjadi viral filmnya kayak gitu kan. Kita pun sebetulnya bisa secara tidak sadar ketika ada perasaan-perasaan yang agak sedikit mengganggu dalam tanda petik, tulis saja lah. Kita kan saat ini teknologi begitu mudah, walaupun kita tidak misalnya harus menyiapkan 24 jam di depan laptop. Kita saat ini ada namanya memo, catatan kah, apa di HP kita, diam-diam aja ketik itu apa yang mau diekspresikan. Kalau teman-teman eh, sudah menemukan satu titik kebahagiaan, sudah tidak memikirkan lagi tulisan ini akan saya jadikan apa, yang penting saat itu tulis saja dulu. Nanti suatu saat ketika kita membutuhkan, tinggal kita arahkan kemana gitu kan, gitu kan. Kemudian, nah ini yang paling penting, ini yang kita harapkan, kebiasaan positif. Kita sebagai seorang penulis itu sering menjadi orang-orang yang langka gitu kan, orang-orang yang langka. Dan kita tidak perlu, kalau sebetulnya kebahagiaan saya misalnya begini, ketika orang dalam keadaan ramai, saya tetap membawa buku, saya tetap membaca, walaupun dianggap aneh dan sebagainya, tapi saya yakin itulah keanehan itu bagi orang memandang aneh, itulah kebahagiaan saya. Sehingga orang akan memilah dan memilih, oh sebetulnya ini kebiasaan yang positif enggak? Negeri kita ini sibuk-sibuk dengan literasi rendah, sedangkan kita tidak pernah menunjukkan untuk meningkatkannya. Saya ketika pulang kampung selalu diidentikan. Kalau ada
ada Pak Bambang, itu pasti ada bawa tas kecil dan selalu membuka buku. Pasti ada buku di dalam tasnya. Jadi maksudnya hal-hal kecil kayak gitu membuat kita akan bahagia. Gitu kan. Kita jangan lari. Dunia kita ini dunia literasi loh yang akan mencerdaskan orang dengan buku, dengan bacaan. Kalau kita malu dengan kita menunjukkan kebiasaan positif dengan membaca itu, maka di sekali kita ya itu seperti itu. Kemudian proses menjadi menulis yang ingat ya, banyak kita ini kadangkala pingin simsalabim, baru bergabung tiba-tiba pingin lomba mengalahkan yang sudah senior. Itu tentunya jangan jangan seperti itu. Kita harus rajin berproses ya. Proses itu sangat panjang. Kita ada orang memang kadangkala ketika memutuskan untuk bergabung itu ketika baru saja sebentar sudah tiba-tiba berhasil sukses dan sebagainya. Itu masalah rezeki aja. Kalau saya termasuk yang sangat lama berproses, tapi saya sabar aja. Kesabaran itu yang menuntut akhirnya kita menjadi matang di dalam itu. Karena ada proses yang kita nikmati, proses yang kita jalani, kita jadi tahu rasanya jatuh dalam berkarya, kita jadi tahu rasanya tidak menang dalam lomba, kita jadi tahu bagaimana persaingan begitu ketat, kita jadi tahu juga bagaimana ketika sebuah karya pertama itu diapresiasi dengan sepenuh hati. Jadi kita menghargai itu proses ya. Silakan kalau memang rezekinya dia baru bergabung tiba-tiba sudah begini itu masalah rezeki. Tapi kita akan melihat proses pertahanan dirinya, ketunakannya, daya tahannya untuk berikutnya yang lebih penting daripada proses menciptakan sejarah pertama yang tercepat dan sebagainya seperti itu. Ya, oke tadi membaca secara aktif. Eh, kita ini saya menyarankan ayolah kembalikan kita membaca dengan buku yang berupa lembar, lembar dan lembar. Walaupun saat ini teknologi begitu kuatnya menghadirkan namanya e-book dan sebagainya, ayolah. Karena di dalam membaca buku yang berupa buku lembar-lembar itu ada karakter yang tak tergantikan ketika kita baca online tersebut. Karakter sabar, karakter tidak memudah menyimpulkan, memenjas orang, dan lain-lain, itu sangat penting. Menulislah secara konsisten, apapun yang teman-teman suka. Kalau misal mau puisi saja, ya silakan. Mau menulis cerpen aja silakan, novel aja silakan, menurut non fiksi aja silakan, skenario silakan. Yang paling penting kalau saya ini tipenya semua pingin saya tulis, tapi satu proses yang dia jalani di satu bidang itu jadi. Nah, jadi jangan sampai pingin satu ini tidak jadi, baru pindah ke yang lain. Kalau saya konsisten dari cerpen jadi, pindah ke puisi jadi, ke novel jadi, karya ilmiah jadi, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Sehingga saat itu ketika level udah jadi, ayo tinggal teman-teman mau mengembangkan yang mana, atau membranding lebih jauh lagi bahwa sebagai misalnya pegiat literasi yang ingin semangat selalu berbagi, dan lain-lain. Ya. Nah, belajar dari pengalaman, maksudnya pengalaman siapapun lah. Kita bersyukur di FLP ini banyak orang-orang hebat yang tempat kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Bersyukur kali kita punya salah satunya Mbak Navia yang meluangkan waktu untuk selalu gelisah ketika melihat banyak hal ketika ketidakaktifan, gitu kan? Ketidakaktifan, kevakuman, dan bahkan ingin menggeliatkan karena niat kita sama ingin membesarkan FLP walaupun FLP sudah besar. Nah, kita temulah Mbak Navia, partnernya Kavita luar biasa sehingga ini kan ya, sehingga bisa mensinergikan banyak hal untuk berbuat baik. Saya yakin ketika kita meluangkan hal seperti ini, takkan ada yang pernah sia-sia. Itu kebahagiaan, ya, kebahagiaan sebagai penulis. Karena teman-teman tidak akan mendapatkan di tempat lain yang berupa proses pembinaan seperti ini. Saya nggak banyak-banyak ya, kita diskusi saja. Tadi kalau Mbak Sugi masalah waktu, kalau waktu jangan berpikir saya tidak pernah namanya lelah, saya tidak pernah namanya capek, saya tidak pernah namanya capek, kredit dalam masalah pekerjaan tetap ada. Tapi karena saya sekali lagi pernah mengalami proses panjang untuk bergabung di FLP ini dan saya pernah merasakan eh, jatuh bangunnya menjadi belajar menulis, kemudian saya pernah jatuh bangunnya
bagaimana karya itu untuk diapresiasi orang, sehingga ketika komitmen itu sudah muncul bahwa inilah tempat pilihan saya. Saya selalu mengatakan FLP adalah bingkai saya dalam berlaku dan berkarya. Sehingga akan sangat sia-sia ketika ada apapun, sekecil apapun kegiatan FLP akan coba kita luangkan. Tapi ketika betul-betul tidak, itu tentunya ada proses komunikasi. Kalau masalah manajemen menulis, itu sebetulnya sama saja. Itu satu hari sama dengan 24 jam. Itu komitmen yang selalu kita harus ingat, satu hari sama dengan 24 jam. Eh, selalulah kita tidak bisa lagi mengandalkan misalnya eh, hafalan kita tuh sudah kuat, misalnya oh jam ini saya ini, jam ini saya itu, jam ini saya akan ini, tapi gunakanlah untuk alihkan ke tempat lain, misalnya ke catatan kecil kah atau ke memo, oh jam ini saya akan ini, hari ini saya ini, oh bulan ini saya ini. Itu manajemen kecil-kecil yang akan mempengaruhi kita. Oh, sebentar, saya ada ke agenda lagi nggak ya, seperti itu. Nah, satu hal lagi, ketika teman-teman diberi kesempatan, walaupun walaupun saat itu belum terasa mampu, ambil aja kesempatan itu dulu. Ya, ambil aja kesempatan itu dulu. Kemarin saya sempat, karena biasanya kan mengisi pelatihan-pelatihan itu tentang literasi dan numerasi. Tiba-tiba ada yang minta untuk mengisi tentang kematangan emosional, spiritual, dan moral. Saya bilang mau, dah gitu aja dulu. Ketika itulah proses yang membuat kita bahagia karena kita mau belajar kayak gitu kan. Mau belajar, mau belajar, mau belajar. Oh, akhirnya menemukan diri sendiri kok. Oh, bisalah kita. Kemarin ada masalah manajemen karakter ketika minta saya. Ya sudah, saya pelajari. Walaupun sebetulnya membuat bahagia sekali. Oh, saya akan membuka referensi buku ini tentang ini. Seperti itu. Jika pula ketika teman-teman ditantang misalnya kayak Duta Cerpen, coba nulis tentang tentang apa ya, tentang yang futuristik. Eh, jangan bilang tidak bisa, saya bukan bidang saya gitu kan, terima aja dulu. Tapi kan kita ini dunia penulisan bukan dunia bakat yang dilahirkan sama orang tua, terus tapi kan kita ada proses belajar. Apalah bisa lah kita nih kayak gini dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau Kapita bilang kesibukan, ya kita semua pasti sibuk, tak ada yang namanya kita pada satu titik simpul bahwa yang namanya kesibukan itu berhenti ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Itu titik. Jadi kalau orang mengatakan sibuk, itu menurut saya ketika dalam proses meluangkan yang kayak gini sibuk, kalau selagi tidak ada komunikasi, menurut saya itu kurang tepat lah sebagai sebuah organisasi ya. Enggak, loh di FLP di anggota kita aja tuh ada banyak sekali, tapi yang berkesempatan ya terseleksi. Tapi tidak usah kecewa karena kita untuk dunia kepenulisan ini bukan banyak orang yang mau menjadi penulis, tapi tulisan yang sedikit tapi bisa mengubah banyak orang untuk belajar menjadi penulis. Saya pikir itu Vita, kita banyak diskusi, kalaupun tidak ada, karena terus terang untuk teman-teman yang hadir ini sudah sangat seleksi alam, sudah sangat paham, ini untuk pengingat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas materi pada malam hari ini ya, yang sama-sama mengingatkan kita, dan begitu juga saya pribadi. Nanti teman-teman boleh berdiskusi ya, yang mau tanya-tanya aja langsung, nggak usah malu-malu gitu ya, mumpung kesempatannya ini untuk kita-kita ya gitu. Bahkan Pak Bambang ini di sela-sela kesibukannya masih bisa coachingin saya cuma berdua ya Pak. Zoom saya tanya apa, Pak Bambang masih kasih waktu gitu lah teman-teman. Terus di divisi karya BPP juga kalau apa-apa Pak Bambang selalu terdepan menawarkan saya bantu ini gitu. Kayaknya lebih banyak kegiatan Pak Bambang dari saya, dan itu membuat saya malu sebenarnya. Oke teman-teman, silakan yang mau bertanya atau berdiskusi, menyampaikan unek-unek. Kesempatan pertama kami berikan kepada Mr. Ali lah, berhubung on cam ya. Oh, udah resen juga nih. Setelah itu nanti dua orang, silakan persiapkan pertanyaannya. Kalau nggak ada nanti ditunjuk ya. Oke, silakan Pak Ali. Oke, makasih Kak Kapita. Ya, Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa pemuka kita titipkan sama Kak Kapita ya. Selanjutnya salam hormat buatnya Pak Bambang, Mbak Nam, Mbak Kapita, dan semua kakak-kakak. Apakah dia ketua pengurus kaderisasi yang belum kenal, salam kenal, yang udah kenal, salam kompak. Selalu Forum Lingkar Pena ya. Berkarya, berbakti, berarti. Itu ya Pak ya. Belum hafal kali ya. Ya, dan semua malam ini yang pertama ini gini Pak, saya minta apa namanya ya, tip bagaimana konsistensi sebagai seorang penulis itu, apalagi seperti sebagai pemula, supaya saya mungkin belum berani menerbitkan gitu Pak. Cuman saya harus menulis gitu. Nah, berikan saya tip-tip agar saya itu konsisten. Misalnya dalam satu minggu menghasilkan satu buah puisika misalnya, atau dalam satu minggu menghasilkan sebuah cerpen. Tapi saya jadi bank aja dulu gitu Pak. Saya nggak mau publish gitu. Nah nanti saya pengennya ketika saya sudah mood gitu ya, saya nanti ya siapa saja yang andal bisa memberikan saya atau menjadikan bisa saya jadikan sebagai mentoring atau apa mentor atau coach gitu ya supaya karya tulis saya itu nanti apakah itu bisa dibukukan atau gimana gitu. Nah, berikan saya tip-tipnya supaya saya itu jangan apa ya, jangan mandul tulis gitu. Jadi saya bisa dalam saya yakin Bapak dalam kegiatan aktivitasnya yang super lebih sibuk banget gitu kan, masih sempat menulis gitu, masih bisa buat tulisan-tulisan yang ya selalu saya baca juga kan gitu, dan juga Mbak Naf. Nah, berikan saya tip itu atau Mbak Naf atau Bapak Andi siapa aja, supaya saya juga konsisten sebagai penulis gitu kan. Saya sebenarnya Bapak bilang bahagia kan itu bahagia banget, apalagi tulisan kita tuh dibaca, dihargai. Wow, bahagia banget gitu kan. Nah, jadi berikan saya tip-tip supaya satu konsisten menjadi penulis. Begitu, Pak. Terima kasih Kak Kapita. Oke, Oke. langsung aja Vita ya. Ya, langsung lah, Pak. Nanti kalau ditumpuk malah lupa. Ya. Begini, nanti semua bisa saling sharing lah ya, karena ini bukan serinya sesi saya, tapi kan kita semua. Satu hal yang saya selalu dari Pak Ali adalah semangatnya, gitu ya, semangat itu adalah sebuah modal kita, karena energi semangat itu kan ekspresi sebuah kebahagiaan, itu kan kebahagiaan. Saya yakin Pak Ali eh, ingat loh di sekolah Pak Ali itu termasuk terdepan loh, terdepan dalam berkarya dan sebagainya. Orang nggak akan melihat tuh Pak Ali karyanya seperti apa, tapi itu dipegang dulu sebuah kepercayaan ya. Kita lingkungan dekat kita dulu. Tapi Pak Ali, kalau saran saya, Pak Ali saat ini mau fokus kemana dulu? Kalau sebagai gambaran begini, saya awalnya itu memang bidang karya ilmiah. Bidang karya ilmiah, saya menekunin penulis itu sejak bergabung di FLP di Pekanbaru 2006 gitu kan. Sejak itulah saya waktu itu fokus ke karya ilmiah dulu. Saya matangkan sampai titik tertinggi sebuah penghargaan itu dapat gitu kan. Penghargaan itu dapat. eh, Ketika itu saya berpikir, bukan berarti saya melupakan karya ilmiah, karena branding itu saya jaga terus. Saya pingin ke tempat yang lain. Karena bagi saya ketika menulis apapun, semua punya pola yang sama kok. Dalam artian menemukan ide, mengolah ide, menuliskannya, dan mempublikasikannya. Itu. Ketika saya beralih ke cerpen, mudah saja, oh pasti akan mencari ide kan? Itu namanya masalah teknis struktur. Nah, kalau menurut saya, Pak Ali, matangkan dulu dalam diri Pak Ali, oh, kita menunda waktu kita untuk menguasai yang lebih banyak, gitu, menguasai yang lebih banyak. Pak Ali misalnya ikut duta cerpen, fokus ke cerpen dulu aja, karena saya melihat ada potensi besar di dalamnya. Matangkan dulu, uji diri dengan ikut lomba. Kalaupun belum berhasil, diskusi. Kita kan di ruang ini kan ada diskusi duta cerpen. Sudah masuk level 6 besar, itu saya pikir sebuah proses progres positif. Sekali lagi, kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah hebat, ada Ijazi dan sebagainya. Tapi Pak,
Pak Ali harus bisa melihat Izazi itu tipenya dia akan ikut lomba yang seperti ini. Saya cobalah di bidang-bidang lomba mana yang levelnya sesuai dengan Pak Ali kayak gitu. Itu dulu. Proses pengakuan walaupun orang melirik misalnya alah itu event-event kece-kece, biar aja dulu, nggak usah pikirkan. Tapi proses pengakuan itu penting untuk memajukan kita, tapi membuat akhirnya kita akan berpikir, oh level ini sudah saya dapat, naikkan lagi level sedikit, naikkan level sedikit. Tapi perlu diingat, kadangkala ada level-level yang tidak akan bisa kita tembus, itu pasti ada maksud. Oh, ternyata kemampuan saya sampai di sini, berarti saya memang fokus di sini, kayak gitu kan. Ibaratnya gini lah, kita misalnya eh, belum pernah nembus Kompas gitu kan, ya sudahlah berarti memang bukan berarti kalau orang nggak tembus Kompas bukan berarti tidak berpunya karya kok, bukan seperti itu. Tapi Pak Ali, petakan diri dulu Pak Ali, saya sarankan sampai matang dulu dan branding pada diri Pak Ali itu muncul dulu. Oh Pak Ali itu penulis cerpen, misalnya kayak gitu. Itu aja dulu. Nanti ditambah dengan tadi ada yang bilang kalau saya kirim, saya berkarya langsung saya publikasi. Pak Ali mulai percaya diri itu yang dalam artian percaya diri untuk hadir semangat itu tetap harus ada karya-karya yang sudah menurut Pak Ali sudah diediting dengan baik, publikasilah. Kita kan saat ini media online banyak nih. Paling tidak dengan link itu akan membawa kita, oh Pak Ali tulisannya sebenarnya, biar aja orang mengatakan tulisannya baru sekadar ini, biarin saja. Nanti lama-lama ingat ya, jangan ganti nama terhadap tulisan pertama Pak Ali yang dipublikasi. Misalnya Pak Ali pakai Ali Imran apa kayak gitu atau apalah, pakai itu saja. Karena sebagai penulis yang dipupuk adalah nama. Kalau Mbak Nafia yang dulu Sugiarti ke Nafia karena dia cepat bisa membranding jadi orang sudah tahu gitu kan. Tapi kalau kita misalnya tadi orang karya kita sudah ini terus ganti nama ini, oh capek nanti kita membangun nama besar kita kalau misalnya kita sudah berkonsisten. Tapi percayalah Pak Ali, saya yakin Pak Ali adalah satu di antara sekian banyak di Amin. FLP Riau dan Kepri ini yang berpotensi untuk melanjutkan kader-kader seperti ini. Jadi saya, Mbak Amin. Nafia, Kak Vita tuh fokus nanti ke BPP, nanti teman-teman untuk yang di wilayah silakan untuk anukan. Jadi Pak Ali Amin. petakan dulu untuk diri Pak Ali ya, sampai jadi, sampai terbit, dan sampai dibincangkan bukunya. Itu dulu. Benar. Makasih Vita. Jadi Ya, jadi harus apa? fokus satu aja dulu Pak ya, jangan dikacau-kacau yang lain ya. Karena begini, karena Pak Ali sedang berproses untuk menuju yang terbaik. Jadi kalau bisa sudah branding itu muncul, boleh kita beralih ke yang lain, yang branding itu tetap dijaga untuk proses mendewasakan karya yang lain gitu. Gitu. Oke, thank you Bapak. Terima kasih. Oke. Tetap semangat Pak Ali. Menyala Thank you duta Kak cerpen. Kapita. Lanjut. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang tuh punya kesempatan yang lebih luas ya untuk bertanya atau sharing-sharing ya Pak Bambang. Di Sharing momen-momen lebih kayak tepat. gini banyak banget. Kalau dulu sebelum ada Zoom-Zoom gini masih ingat banget Vita tuh nanya-nanya, bagusnya pakai nama apa ya Pak? Terus bagaimana ya? Gitu sibuk nanya-nanya sendiri karena nggak ada momen-momen yang membahas kayak gini ya gitu. Iya. Jadi silakan teman-teman kalau mau berdiskusi dan bertanya. Ini di kolom chat ada Pak. Kak Iya, iya. Nurdianti Karimun. Izin Pak mau bertanya, mau membuat buku diari peserta didik. Saat ini peserta didik sedang menulis diarinya. Apa langkah yang harus saya lakukan? Ini teknis penulisan Pak. Terus bagaimana langkah menulis cerpen? Silakan Oke. Pak. Oke, untuk yang masalah teknis ini nanti bisa dibincangkan di dalam itu ya, tapi sebagai gambaran, niat kita, Bu Nurdiana ini guru ya, niat kita ketika kita sekali lagi ada energi positif ketika kita ingin membesarkan nama orang, pasti insya Allah nama kita akan terikut juga. Saya setiap tahun itu mengusahakan bagaimana karya-karya anak siswa itu akan muncul. Walaupun terlepas dari dia malu-malu atau dia menganggap biasa, itu cuek aja. Yang penting niat kita, suatu saat karya itu pasti akan dibaca dia. Walaupun saat itu dia malu-malu atau malah tidak menghargai, biar saja. Tapi ketika energi kita ingin berbagi, menghasilkan sebuah tulisan, menjejakkan nama dia di cover buku halaman belakang atau di daftar isi, itu adalah langkah yang baik. Kalau misalnya masalah buku diary, silakan saja. Yang paling penting kalau misalnya saat ini kita terhambat masalah ISBN, QRCBN, terbitkan saja untuk kalangan sendiri. Sudah nggak apa-apa itu. Misalnya yang bersangkutan atau sekolah mau dia cetak
untuk satu dua aja, untuk sekadar untuk dia sudah dipublikasi dan sebagainya, tidak ada salah kok untuk kalangan sendiri terbitan di SMA mana lah di Karimun atau sekolah mana di Karimun seperti itu. Untuk langkah yang harus saya lakukan ya kumpulkan karya itu. Kita kalau memang punya niat baik, waktu itu kita ambil. Karya-karya teman anak-anak saya di sekolah itu saya yang mengedit, karya guru saya yang mengedit. Karena saya ingin dengan kita meluangkan waktu, waktu itu akan meluangkan untuk kita gitu loh. Kita meluangkan waktu untuk orang, waktu akan meluangkan waktu untuk kita terhadap berkarya itu. Percayalah, hukum namanya gema timbal balik dalam muka bumi ini tetap berlaku gitu loh. Apalagi kita berbagi kebaikan lewat menghasilkan karya. Jadi kalau memang mau niat, kumpulkan karya mereka satu persatu, kita luangkan waktu, tidak boleh namanya capek-capek untuk apa lagi nih. Itu ikhlasnya udah hilang tuh nanti. Kumpulkan, kumpulkan. Kebahagiaan itu muncul ketika karya itu akan terbit. Misalnya Pak Ali terbitkan karya anak-anak mudanya Pak Ali bersanding dengan karya Pak Ali itu luar biasa. Kerjasama dengan guru Amin. bahasa, kalau misalnya guru bahasanya nanti tersinggung kalau tidak diajak, misalnya kayak gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk menulis cerpen bagi pemula, nanti belajarlah sama Pak Ali. Nah, Pak Ali tahu banyak teorinya, Bu Nordiana. Silakan diskusi sama Pak Ali. Biar Nanti Pak Ali kita juga angkut Pak berbagi Ali jadi ilmunya. narasumber di Kepri ya Pak Ali. Pak Ali kasih kesempatan Bu Nordiana. Pak Ali itu Aman-aman. kalau ngasihkan itu semangat luar biasa. Jadi kalau sama kita-kita aja mungkin walaupun ilmunya tuh bagus, itu Pak Bambang lagi udah biasa. Tapi kasih kesempatan ke Pak Ali, Kak dari Skanda Destra, siapa-siapa tuh ya, siapa-siapa lah di sini, Gusri, siapa-siapa semua yang ada, Sylvia Novianti, kasih kesempatan untuk berbagi. Atau gini, biar nggak bosan itu silang wilayah. Pemateri dari Kepri ngasih ke Riau, Riau ngasih ke Kepri. Itu kan menjadi soal itu. Karena terus terang kalau kita sama-sama kita sudah tahu, oh gini, oh begitu dan sebagainya. Itu Vita. Iya, untuk melakukan itu tinggal hubungi Vita, diaturkan jadwalnya. Nah, Vita itu kelebihan Vita selalu gini loh, kayak Vita sendiri tuh brandingnya adalah selalu menawarkan diri untuk moderator. Jadi walaupun itu kecil ya, walaupun nampaknya sepele moderator, tapi ketika dalam event besar, alah Vita di BPP, Daeng tuh Vita aja lah, Vita aja selesai di divisi karya. Itu adalah proses, tapi yakinlah Vita suatu saat akan munculkan karya yang terbaik karena dia mau meluangkan waktu untuk orang kayak gitu kan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Kak Sylvia, Pak. On cam lah, Ah, ah. Kak. Saya masih membagi diri saya menjadi 3, bekerja karena pengabdian, karena penghasilan, karena kegemaran. Bagaimana saya harus menyatukan ketiga hal itu menjadi diri yang berkontribusi maksimal, Pak? Oke, kita saat ini menjadi penulis atau belajar sedang menjadi penulis. Jangan pernah merasa uh, sesuatu itu hanya sekedar kebahagiaan yang berupa emosional ya. Kita juga harus realistis kebahagiaan itu dari sisi ekonomisnya juga harus kita pertimbangkan. Eh, itu kita harus karena apa ya? Ketika kita ekonomis kita tuh bagus dari menulis, walaupun tidak akan ada yang pernah bilang tak akan pernah kaya lah. Itu relatif lah. Tapi eh, kalau kita bisa melihat peluang, sebetulnya banyak loh sumber-sumber yang bisa kita jajaki misalnya. Hanya tinggal kita mau belajar lebih atau tidak dan mengeluarkan modal atau tidak, misalnya kayak gitu. Teman-teman ingat program Dadan Bahasa itu luar biasa. Nanti mudah-mudahan tahun depan dari Riau banyak ya. Itu sumber keuangannya luar biasa. Padahal yang kita kerjakan itu sederhana lah kalau menurut saya. Kalau sederhana, tapi harus mengeluarkan modal juga untuk misalnya ilustrasi dan sebagainya. Tapi kalau Bu Sylvia ini kan sedang berjuang untuk pendidikan ya. Pendidikan sedang S3. Saya merasakan sendiri bagaimana banyak hal lah berkaitan karena Allah itu akan, kan sudah jelas orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan dan sebagainya. Tapi ujiannya adalah ketika proses itu memang
kalau bahasa kasarnya terkuras memang tabungan kita, terkuras tabungan kita. Tapi ketika proses itu kita jalani dengan ikhlas, bahwa memang insya Allah, Allah itu tidak akan pernah tidur untuk mengembalikan dalam bentuk lain. Saya sudah merasakan sendiri, istri saya sudah merasakan sendiri. Saya ingat lagi kali ketika istri saya S3, coba bayangkan 2 minggu sekali ke Bandung, tidak dapat beasiswa, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Tapi tidak memikirkan itu karena selalu memikirkan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang akan menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Tapi memang pahit itu akan dijalani, pahit itu akan menjalani. Tapi justru dengan pahit yang sedang kita jalani, kita jadi akan merasakan manisnya ternyata itu nanti. Jadi Bu Sylvia berjuanglah di situ, berjuanglah di situ. Kami hanya bisa mendoakan, tapi yang menjalani realitasnya adalah Bu Sylvia. Tapi saya yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itu pengalaman saya. Oke, itu Baik, ya, Pak oke. Bambang. Ada lagi teman-teman? Silakan yang mau raise hand. Bang Daris tadi udah on cam, mau bertanya. Di kolom chat ada lagi Pak dari Kak Fuji. Oke, Menghilangkan rasa tidak pede. oke. Ini penyakit, bukan penyakit lah ya. Ini hal-hal yang kadangkala membuat kita hilang. Saya ingat waktu itu saya minta tolong Kak Vita buat quote ya Vita ya. Bagaimana kita itu sebagai penulis, bagaimana akan percaya terhadap karya kita. Bagaimana orang lain akan mempercaya diri terhadap karya kita, sedangkan kita sendiri tidak percaya terhadap tidak percaya diri terhadap karya kita. Jadi maksudnya setiap apapun karya yang kita hasilkan itu pasti kalau sudah selesai itu karya terbaik menurut kita. Jangan pernah mengukur diri kita dengan ukuran orang lain ketika dalam berkarya kita sudah selesai. Kok saya nggak bisa menulis saat itu selesai? Ya itu kemampuan kita saat itu seperti itu. Eh, Berarti kita ada proses untuk mengukur dalam konteks lain. Oh, saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi dengan suatu kebahagiaan. Berarti mana tahu dengan belajar, belajar, dan belajar, dan belajar, karya kita akan naik levelnya kayak gitu. Karena kita tidak akan pernah memaksakan kalau ilmu kita baru segitu atau sudah segitu, ya segitulah kita dapatnya karya kita. Karena ada kebatasan kita kan juga seperti itu. Jadi untuk percaya diri, kita harus percaya diri terhadap karya yang kita hasilkan. Kalau misalnya tidak, alamatlah karya itu tidak akan pernah percaya diri. Apalagi karya pengarangnya. Ambil clue begini, karya yang baik adalah karya yang selesai ditulis. Udah, berarti penulis itu punya karya baik. Kayak gitu. Kalau masalah terbaik itu nantilah, karya baik. Kan udah selesai. Kemudian ja, brandinglah diri mau kemana kan karya kita ini, apakah saya cobalah ke media online dulu kayak gitu, saya ingin melihat respon ya. Kemudian pilih pemetaan kayak Pak Ali tadi saya sudah sarankan cerpen dulu, sedangkan Mbak Puji maunya apa, apakah mau puisi, ayo kalau memang puisi ikutilah bilik puisi atau klinik puisi atau Lixitera dan lain-lain, silakan, itu peluang-peluang itu muncul. Tapi kalau misalnya suka nulisnya bidang-bidang yang lain silakan, tapi fokus fokus fokus. Jadi ukuran jadi adalah ketika orang mengakui, oh Mbak Puji adalah penulis ini, nah, gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian membranding diri, ya tadi banyak lah. Fokus pada bidang yang kita anukan. Kemudian eh, nama jangan diubah-ubah, nama jangan diubah-ubah, dan jangan malu untuk mempublikasikan diri. Saat ini era branding, kalau kita sendiri tidak punya media sosial, kita tidak punya media sosial yang lain untuk membranding kita alamatlah tidak akan dikenal orang. Kita hanya menjadi karya penulis-penulis yang hanya di dalam lembaran-lembaran memori ingatan kita saja, tidak dalam pikiran orang. Ya, oke, karya ilmiah. Saya katakan tadi, kalau misal mau karya ilmiah fokus, karena jangan bayangkan misalnya kayaknya nampaknya orang itu diakui sebagai penulis ketika punya novel ya. Tidak juga, tidak juga. Ketika mau non-fiksi, fokus ke non-fiksi. Karya ilmiah fokus. Karena banyak juga orang-orang yang dengan fokus menulis karya ilmiah, dia akan dilihat, oh kalau misalnya mau nulis karya ilmiah, ingat sama Mbak Fuji aja deh, misalnya kayak gitu, seperti itu. Walaupun saat ini guru tidak perlu lagi menulis karya ilmiah ya Vita ya. Itu kan sebetulnya menurut saya Iya, nggak malah ada, Kak.
malah semakin membodohkan guru. Tidak Iya, ada karya ilmiah. Karena di karya ilmiah itulah kita mempertaruhkan sebuah gagasan dan sebagainya, standar dan sebagainya. Ya, tapi itulah kebijakan kita nggak menekan lagi. Itu ya Mbak Fuji, kami doakan. Nanti kalau misalnya ada karya tulis ilmiahnya, bisa saya diskusikan, kita diskusikan. Atau karya non fiksi apa, nanti kita bisa diskusikan untuk bahan pertimbangan untuk kita Ya, anukan. Tapi itu ya, ya, saya pernah buat pelatihan-pelatihan karya tulis gratis pun tak mau datang. Ya sudah. iya dibuat izin ilmunya Pak, juga. Kak Kapita. Iya, gimana Pak? Izin Pak, saya juga pengen belajar karya ilmiah gitu loh Pak. Maksudnya kan nggak mau mengadakan sekurang-kurangnya kayak riset-riset di sekolah itu kan misalnya motivasi guru yang begitu apa ya? Ada juga sih kan guru rekan-rekan kita itu yang kurang motivasinya untuk belajar apa ya, mengupgrade dirinya itu. Nah, jadi kalau dibuat karya ilmiahnya gimana itu tuh kan Pak? Kan ngambil sampelnya di sekolah gitu. Nah, gimana caranya? Nanti itu juga bisa diskusikan Pak di belakang layar. Bisa. Apalagi kalau Oh, misalnya Pak Ali mengumpulkan guru-guru Pak Ali, nggak usah mikir biaya lah, itu nanti lah. Tapi kita guru saat ini yang penting salah satunya tulisan karya ilmiah itu best practice guru. Itu yang paling ya, paling dibutuhkan ya. Kalau ya PTK, benar. PTS itu sudah nampaknya ditinggalkan, tapi best practice itu memang karya nyata kita. Terbukti ketika Jambore GTK, kita ikut Fikra, Jambore GTK, ikut Ali Ikut. kita. ikut, Iya. Ali ikut. Ya ikut kan. Guru SMP paling banyak loh di Riau tuh paling banyak. Kepala sekolah sedikit, saya ikut. Kalau masalah hasil nantilah, yang penting itu apa Ikut dulu. proses dulu, ikut dulu. Karena Oke ketika dulu ya Pak. mental kita sudah mengirim dengan tidak mengirim itu kan pengaruhnya luar biasa. Kalau kita ngirim masih ada kesempatan doa kan? Min. Itu paling. Ini Bu Ya Pak, Sylvia. nanti. Ya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau berdiskusi, curhat juga boleh. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi nih. Siapa nih? Teman-teman dari Karimun mungkin, dari Batam, yang hadir pada malam hari ini. Oh ya Vita, tadi di grup apa di grup yang sebelah tuh masalah gini ya, kita sekali lagi yang kita tulis ini kan tetap ada kembali ke ukrawi gitu ya. Iya. Saya yakin ketika kita sudah punya pembiasaan-pembiasaan baik terhadap cinta Al-Quran, itu eh, ya karya kita akan terus apalah ya, terus terus berisi, bermanfaat, dibaca orang ketika kita sudah melakukan pembiasaan itu. Tidak bermaksud apa. eh, yang penting konsisten pembacaan Al-Quran satu lembar minimal, kemudian terjemahannya sedikit. Ketika konsisten, itu secara nggak sadar tuntas sudah. Kalau kita jadi pembiasaan, tuntas sudah untuk indeks literasi kita, gitu loh. Kalau Mungkin Pak kita sekalian Pak, gimana Bapak apa namanya membagi rutinitas harian Bapak gitu agar terjaga keseimbangan produktivitas gitu. ya. Rutinitas harian yang Bapak terapkan terhadap diri sendiri gitu kan. Ya, ya kalau kalau ditanya itu sebetulnya hal yang biasa saja lah kita sebagai umat Islam ya. Sebetulnya itu tetap harus terjaga. Komitmen waktu lah terhadap apapun kecil apapun. Kita kan kalau udah makanya saya berusaha kalau misalnya kalau udah Zoom itu kalau udah lewat-lewat sedikit mulai aja lah kita. Gitu kan maksudnya saya itu kan pembiasaan ketika kita beribadah kan. Dan bagi saya literasi terbaik adalah ketika kita melakukan pembacaan secara istiqomah walaupun sedikit itu kitab suci kita, Al-Quran kita. Kalaupun kita itu yakinlah itu ada detak-detak tersendiri ketika kita berkarya apapun itu memunculkan sebuah kelancaran ketika kita mengedepankan ayat-ayat Allah itu dibandingkan karya-karya kita gitu loh. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian jangan pernah lupa ya, selalu saya katakan, kita ini kalau menjadi nilai ibadah, mengawali untuk menulis, jangan lupa intervensi Allah ada di tengah kita, agar karya-karya kita itu muncul. Kalau masalah rutinitas sehari-hari kita, saya tetap juga akan lelah, saya juga akan ngantuk, saya juga akan, ini tetap kita itu manusiawi, tapi tetap harus komitmen bahwa yang kita lakukan adalah untuk kebahagiaan ukhrawi kita.
Bahkan jangan lupa perintah-perintah agama itu tetap penting kalau kita mau produktif. Misalnya sebelum zuhur, rehatlah sebentar walaupun bukan tidur nyenyak ya, tapi sebentar itu. Itu tuh penting-penting. Jadi segala kebiasaan-kebiasaan. Saya memang bukan ustadz atau apa, tapi kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk produktif itu saya pelajari dari Rasul, itu coba saya terapkan, gitu kan? Seperti itu. Walaupun kecil, seperti itu tetap saya terapkan. Karena saya pikir misalnya kita diminta untuk eh kalau di samping tempat tidur saya itu ada buku-buku. Saya ada letak buku apapun lah, tempat tidur atau di mana tempat sebagainya. Itu ada yang berupa hadis, ada yang berupa kisah, ada yang berupa cerita dan lain-lain. Itu tetap penting. Walau tipe saya mungkin beda dengan teman-teman. Kalau saya yang paling penting bukan berapa banyak buku yang saya baca, tapi berapa lembar yang satu hari lah satu lembar itu mengena ke dalam diri saya. Karena sehingga saya nggak akan terbebani ketika harus memaksa seberapa banyak sih saya baca, tapi berapa satu lembar pun, tapi ada kunci apa gitu kan yang dapat membuat saya, oh begini. Karena terus terang, dalam berkarya tulis ini tidak akan pernah ada satu titik. Misalnya sudah juara apapun, pasti pingin juara ini, juara ini, juara ini, juara ini, juara ini, juara ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata membuat menjadi tidak bahagia, coba tanyakan kembali, mengapa saya tidak bahagia walaupun saya sering menang lomba misalnya, atau saya sering dapat penghargaan ini dan sebagainya. Tapi pasti kuncinya adalah pasti ada yang lupa karena tidak mau berbagi terhadap kemenangannya itu, kayak gitu. Kalau menurut saya itu. Jadi Jadi teringat sebelum ini Pak, zaman-zaman agak memotong Pak, sebelum ada zaman Zoom, kalau ada kegiatan itu luring mau misalnya bahas buku, ya diskusi buku atau kegiatan apa, program tuh, aduh ada Pak Bambang nih, Pita, Pita apa, aduh ada Pak Bambang nih, jangankan lewat 15 menit ya, 5 menit itu aja udah ketir-ketir, aduh nanti Bapak bilang mulai aja lah Pita, ke bawah sampai sekarang Pak, jadi emang apa luar biasa sih. ya enggak, itu bukan karena Pak Bambang, tapi kita itu perintah agama untuk tepat waktu dan sebagainya kan. Kita coba yang kecil-kecilan. Mungkin dari saya itu. Nah, yang kecil-kecil kayak gini kita ada identik dengan moderator. Nah, situ itu. Jadi moderatornya bagus dan sebagainya. Itu branding kita udah luar biasa di organisasi. Tapi saya yakin kita ada karya yang suatu saat akan berisi karena Vita sudah sangat meluangkan untuk orang banyak seperti itu. Tunggu ya Mbak, tunggu tanggal launchingnya. Oh iya, udah tahu itu. Aduh. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana nih? Kalau nggak ada nanti kita akhiri saja ya, mengingat waktu juga. Ada nggak teman-teman? Itu ada Sriwayuni Yumna. Apa? Ada pertanyaannya. Ide untuk Ide, karya yang fokusnya pada sejarah Nabi gimana Pak? Dia suka baca siroh Nabi. oke silakan saja, boleh saja ya. Coba bayangkan kemarin kita itu membuat puisi sebaik-baik manusia itu kan, itu aliwahana kan dari sebuah Buku. cerita dari Ayat Al-Karni itu kan, Muhammad sang inspirator dunia. Mungkin Sriwayuni bisa ya jangan menuliskan yang sudah orang umum tulis, tapi buat sesuatu yang apalah eh, yang direfleksikan dalam kehidupan sekarang mungkin dengan tokoh-tokohnya Ali Wahana menurut saya itu sebuah kebutuhan sekarang biar orang-orang merasa dekat dengan sirah Nabi Nabawiyah itu seperti itu ya. Itu Vita, Pak, saya ada pikir satu lagi pertanyaan nih Pak dari Vita. apa tuh Mungkin Vita? mungkin ini terlintas juga di benak teman-teman. Bagaimana Bapak mendekatkan diri dengan update kekinian gitu Pak, baik di dunia kepenulisan dan lain-lain gitu Pak, di dunia kepenulisan, kesastraan dan kebudayaan gitu. Kan Bapak bisa istilahnya kayak ke sana, ke sini gitu. Bagaimana Bapak menyesuaikan diri terhadap itu semua dan mungkin juga termasuk mendekatkan diri ke Gen Z gitu Pak. Oke. Eh, tapi walaupun kita sudah yang paling penting adalah proses beradaptasi terhadap lingkungan dan perubahan itu tetap harus kita pelajari gitu ya. Ketika ya saya misalnya dalam lingkungan
para sesepuh dalam artian kebudayaan ya saya ikut menyesuaikan gitu kan. Gen Z ya saya menyesuaikan. Tapi yang paling penting kita tetap menghadirkan sosok diri kita gitu kan. Sosok diri kita. eh Memang proses panjang kita ketika kita berdekat-dekat misalnya dengan Pak Taufik Ikram Jamil itu bukan gampang loh ketika saya masuk dalam circle mereka itu sangat panjang. Uh, Proses saya tidak mau minta diakui tapi paling penting menunjukkan bahwa konsistensi dalam berkarya dan sebagainya kemudian rendah hatinya ala FLP itu tetap dimunculkan. Tidak menunjukkan sebuah identitas LVP ini sudah diakui loh sebagai orang-orang yang eh, bisa masuk kemana saja, rendah hati dalam berkarya dan sebagainya. Itu yang kita bawa gitu kan, kita bawa. Walaupun misalnya siapalah Bambang Karyawan tuh karyanya apa sih yang fenomenal, biarlah. Yang paling penting kita tetap dengan rendah hatinya menunjukkan sebuah komitmen sebagai organisasi yang besar eh, orang itu akan menilai sendiri. Makanya posting, branding itu tetap penting. Banyak loh yang mengapresiasi FLP itu kegiatannya nggak pernah ada habis ya Pak Bambang ya. Misalnya kayak gitu. Kami salut dengan FLP, pembinaannya luar biasa. Itu kan bentuk orang melihat dari suatu proses gitu kan. Pak Taufik Ram Jamil aja mengatakan FLP itu luar biasa ya, tidak pernah berhenti dari sebuah berkegiatan-kegiatan menghasilkan. Ini dia cerpen, cerpen dia terpegang di situ ya. Kalau puisi mungkin tidak banyak yang megang. Jadi prosa itu dia khawatir di Riau ini terselamatkan dengan salah satunya ada FLP seperti ini kayak gitu ya. Itu Vita, tapi Bu Reni nampaknya Iya rest ya. Pak, kita berikan kesempatan ke Kandareni, silakan Kak. Terima kasih moderator Pita ya. Izin Pak Bambang, mohon maaf juga sebelumnya tidak off cam karena ada sesuatu hal. Lanjut. Baik, luar biasa. Udah lama nih nggak denger Pak Bambang ngobrol bareng gini ya. Jadi saya tertarik tadi waktu Bapak bilang memberi kesempatan pada yang lain. Saya ngerasa juga tuh Pak. Kadang-kadang kalau di cabang nih kan ada kegiatan apa-apa itu nanti pasti Kak Re. Jadi kesannya kayak saya lagi gitu kan. Padahal saya pengennya ada nih, jangan saya lagi gitu. Ada di bawah-bawah yang maju gitu. Nah ini gimana gimana sih Pak harus kita buat biar teman-teman itu memang pede gitu. Karena saya yakin mereka punya ilmunya, cuman nggak mau di depan gitu. Kakak aja gitu. Itu gimana tuh Pak? Ini saya salut dengan Bapak yang bisa narik kawan ke atas gitu. Nah, istilahnya gitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Reni udah tokoh betul lah di Rohul ya. Tapi sebetulnya Bu Re ini kalaulah misalnya Bu Re di Pekanbaru atau di Jakarta itu sudah sangat bersinar seperti Asma Nadia. Seperti itu. Itu Masya. hanya masalah posisi kita aja di posisi tempat. Tapi era sekarang bisa membuat kita bisa bisa tidak harus dengan menggunakan teori kambium harus dekat kekuasaan baru kita akan bersinar dan sebagainya bisa dengan cara lain. Kalau Bure sudah penokohannya sudah kuat. Kalau menurut saya penokohan sudah kuat, kemudian punya karya yang dapat diperbincangkan, dapat jadi branding Bure dengan novelnya dan sebagainya, bahkan puisinya. Tapi kalau saya melihat Bure ini cocoknya kuatnya malah justru di novel dan pembaca puisi. Karya puisinya juga bagus, enggak bisa, tapi kayak gini, saya mengalami fase-fase seperti Bure, dia puisinya bagus, uh, novelnya bagus, jadi semua terbranding kayak gitu kan. Tapi dalam diri saya Bure novelis hebat gitu kan, karena saya juga hanya bisa nafas pendek lah kalau untuk menghasilkan sebuah novel. uh, Bure untuk bisa menarik orang untuk menggantikan kita, memang saya yakin Bure tidak akan pernah menolak ketika orang lain meminta tolong Bu Re dan sebagainya. Tapi uh, ini masalah komitmen aja sih. Kadangkala kita harus tega dalam artian untuk ini level kalian, bahasanya kayak gitu. Nanti kalau kakak dalam level ini misalnya kayak gitu. Kayak kemarin ada yang kayak duta cerpen, alhamdulillah teman-teman paham. Saya hanya yang sekali-sekali saja ya, yang pada bagian penting tidak dari awal dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Ah, tapi memang saya sangat paham kondisi di Rohul seperti apa, sangat mengibukan seorang
eh, Kak Randy ini, sehingga apapun semua sangat tergantung di situ. Tapi memang kadang-kala agak sedikit harus tega dalam artian kalian mampu loh di sini, seperti itu. Kakak misalnya kakak kalau menyebut kakak nanti pada bagian yang ini, itu memang kita harus, karena dengan kayak gitu berarti kita sebagai orang-orang yang pernah membesarkan Rohul senang gitu kan, jadi kita sinergi kita sebesar makin mereka nanti ketika pada hal-hal strategis, Bu Re nanti yang masuk gitu kan. Tapi ini nggak gampang karena saya tahu teman-teman sangat eh, ketergantungan baik secara fisik pengen selalu berada di rumah Bu Re atau secara konsultasi, tapi memang harus ada tega sedikit dalam artian kamu pasti bisa. Ini levelnya bukan level Bu Re, bukan mengartikan bangga ya, bukan model kakak, tapi ini level-level kalian. Bu Re kan bisa memetakan sendiri-sendiri. Ini level saya nanti pada bagian yang ini, nah, kayak gitu. Itu aja Bu Re, yang bisa saya anukan karena saya tahu kondisinya seperti itu berbeda dengan di Pekanbaru. Nah, itu dia Pak. Jadi saya pengen kayak yang Bapak bilang gitu. Jadi eh, agak aneh juga, masa saya teruskan gitu Pak. Jadi kalau ada kawan gantian atau teman yang udah naik, kita kan agak enak gitu ya kan Pak ya. Kita cuma tinggal ngeliat, terus nanti kalau ada yang belok-belok sedikit, kita lurusin kan gitu aja gitu. Saya pengennya kayak Iya, gitu. Gitu. iya sih. Ini tanggung jawab pembinaan Mbak Mbak Navia nih, kaderisasi Mbak. Ya Ada di nanti anulah tuh Mbak bina Navia tuh. Pamula nih, mana Pamula? Inilah Gusri. Ya itu catatan lah nanti, saya yakin. Tapi Bure kalau misalnya teman-teman masih menganggap Bure yang itu ya itu berarti Bure bisa menghasilkan. Saya yakin Bure menghasilkan karya-karya terbaik novel dan puisinya dalam waktu ini karena Bure meluangkan waktu banyak untuk teman-teman di Rohul. Itu begitu pikir positifnya kayak gitu. Kalau misalnya belum ada kader yang bisa bukan menggantikan, memberikan lapisan, pikir positifnya, biarlah lelah saya ini akhirnya saya menghasilkan sebuah karya begini-begini karena kita konsep mau berbaginya untuk dunia ini seperti itu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Pencerahannya ini agak tegas sedikit sih tadi yang saya ambil gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau tidak memberikan ruang pada teman yang lain kan nggak enak. Kalau besar sendiri tuh nggak enak gitu ya Pak ya. Kalau saling Betul. membesarkan kan sedap gitu ya. Iya, Luar biasa Pak. Makasih banyak Pak pencerahannya Pak. sama Bure. Oke. Sukses untuk peluncuran bukunya nanti ya. Amin. Makasih Pak. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan? Berhubung juga waktu sudah 21.30 ya. Cukup sesuai flyer kita. Ya, Pak ya. Oke, Ya, oke. ya. Sip. Baik, teman-teman, itu tadi materi. Sebelum ditutup, Pak, satu kalimat motivasi untuk malam hari ini dari Pak Bambang. Oke. Tadi saya sebetulnya pengulangan saja ya. Ketika kita ingin karya kita itu berhasil, berbagilah untuk orang-orang lain berkarya. Itu aja kita. Oke. Thank you, Bapak. Berbagi, berbagi, berbagi. Sabar, 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 berproses, berbagi lagi. Terima kasih, Pak Bambang. Sama kita. Selalu ingat itu. Baik, teman-teman. Demikianlah pertemuan kita malam hari ini ya bersama Pak Bambang Karyawan. Ini baru permulaan, nanti masih ada 2 materi lagi ya karena di FLP ini ada pembinaan kepenulisan, keorganisasian dan keislaman. Persembahan dari Andal Rio Kepri. Di pertemuan selanjutnya tetap stay tune, ajak teman-teman yang lain, luangkan waktunya untuk sama-sama duduk berdiskusi tetap virtual. Next time kita Dari akan share bahas flyernya. apa? Udah di share flyernya. Oh iya. Itulah Pak, udah selalu ya di-share-share. Iya. Dibikin aja timer di handphone masing-masing. Silakan luangkan waktu. Kalau dalam perjalanan ya nyalakanlah Zoom-nya, masuk ke Zoom untuk meramaikan gitulah ya Pak ya, gitu. Oke. Nggak on cam pun nggak apa-apa menyimak dan sampaikan apa yang didapat pada malam hari ini ke teman-teman yang lain dalam rangka pengokohan organisasi. Sebagaimana Pak Bambang sampaikan, Mbak Navia juga bahwasanya organisasi ini tidak jalan sendiri gitu. Jadi kita sama-sama saling memotivasi begitu ya teman-teman. Baik, itu saja untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita malam hari ini ya.
dimudahkan urusan dan cita-citanya menjadi penulis handal tentunya melalui forum Lingkar Pena. Itu saja saya selaku moderator, mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kafaratul majlis, Alhamdulillah. subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke. Luar ya. Oh ya.